Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City versus Liverpool. Klopp masih percaya Firmino. Liverpool bakal bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City. Menyongsong laga ini, beberapa pihak menyarankan Klopp untuk memainkan Diogo Jota sebagai starter di posisi penyerang tengah, mengisi peran yang biasanya dimainkan Firmino. Hal tersebut tak lepas dari Firmino yang sedang seret gol. Performa Firmino memang banyak dikritik pada awal musim. Klopp mengaku tak peduli dengan kritik beberapa pihak yang dialamatkan untuk Firmino tersebut. Ia masih sepenuhnya percaya kepada Firmino. Klopp menegaskan Firmino masih menunjukkan kontribusi besar kepada Liverpool meski minim gol. Everton versus MU. Rashford buru gol pertama ke gawang The Toffees. MU akan menyambangi Everton di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Marcus Rashford menjadi pemain paling subur di MU saat ini. Dia jelas akan menjadi andalan United ketika bertandang ke Goodison Park. Sejauh ini Rashford sudah mencatatkan 7 gol di semua ajang. Dia membukukan gol-gol itu dalam 8 pertandingan di semua ajang. Meski demikian, Rashford selalu kesulitan saat berhadapan dengan Everton. Sudah 9 pertandingan dilalui, belum ada gol atau assist yang dicetak dalam data yang dilansir oleh Transfermarkt. Apakah di akhir pekan nanti Rashford akan pecah telur ke gawang Everton? Patut kita tunggu, gengs! Chelsea tanpa Pulisic dan Havertz saat jamu Sheffield di Stamford Bridge. Pelatih Chelsea Frank Lampard menyatakan Christian Pulisic dan Kai Havertz tidak akan bermain saat Chelsea menjamu Sheffield United. Pulisic dan Havertz absen karena masalah kebugaran. Pulisic belum pulih dari cedera hamstring yang dideritanya saat melakukan pemanasan jelang pertandingan kontra Burnley. Berbeda dari Pulisic, Havertz absen bukan karena cedera, melainkan COVID-19. Pemain asal Jerman itu dinyatakan positif COVID-19 sebelum pertandingan Chelsea kontra Rennes. Meski Pulisic dan Havertz tidak ada, Chelsea masih memiliki pemain yang bisa mengisi posisi mereka. Ada Callum Hudson-Odoi yang bisa menggantikan peran Pulisic sebagai sayap kiri. Sementara itu, peran Havertz sebagai gelandang serang bisa diisi oleh Mason Mount. David Alaba ke Real Madrid. David Alaba dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh The Bavarians. Dengan penolakan tersebut, maka Alaba bisa menjadi pemain gratis alias bebas transfer di musim panas 2021 mendatang. Menariknya, ternyata Alaba justru dikabarkan tertarik untuk bermain di Real Madrid. Agen Alaba, Pini Zahavi, dilaporkan telah menjalin pembicaraan dengan pihak Madrid untuk membahas kepindahannya di musim panas 2021. Jadi bisa dikatakan, Los Blancos menjadi tim yang paling terdepan untuk mendapatkan tanda tangan bek berusia 28 tahun tersebut. Pirlo berniat datangkan Diego Carlos ke Juventus. Pertahanan Juventus akhir-akhir ini memang sedikit rapuh. Andrea Pirlo menyadari hal tersebut dan berniat untuk memperkuat lini pertahanan timnya itu. Menurut laporan dari Sportscheda, Pirlo saat ini sudah menentukan siapa yang akan dibawanya ke Juventus. Pemain bertahan yang diincar oleh Pirlo itu pun adalah bek tengah Sevilla yakni Diego Carlos. Carlos dikenal tangguh, kuat di udara, fisik dan pembaca permainan yang sangat baik, yang sesuai dengan tuntutan bek tengah dalam permainan modern sekarang ini. Dengan usia yang baru berumur 27 tahun, maka bek asal Brazil itu bisa diduetkan bersama De Ligt di jantung pertahanan Juventus untuk meregenerasi pertahanan Juventus. Para pemain AC Milan akan dipotong gaji 20%. AC Milan dilaporkan akan meminta para pemainnya untuk menerima pemotongan gaji demi mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. Bulan lalu, Rossoneri mengumumkan kerugian mencapai 195 juta euro selama periode 2019-2020. Menurut La Repubblica, Milan akan jadi klub Serie A pertama yang akan memulai pembicaraan resmi dengan para pemainnya untuk meminta pemangkasan gaji dari mereka. Belgia panggil Lukaku yang cedera.
Kondisi Lukaku hingga kini belum fit sehingga juga diragukan tampil saat Inter bertandang ke markas Atlanta akhir pekan ini. Namun Roberto Martinez justru memanggil Lukaku untuk menghadapi jeda internasional pekan depan. Martinez menyebut sudah berdiskusi dengan Inter terkait kondisi Lukaku. Ia menilai mantan penyerang Manchester United ini bakal fit pekan depan. Keputusan Martinez memanggil Lukaku yang tengah cedera dilaporkan memancing kemarahan kubu Inter. Mereka benar-benar mengkhawatirkan kondisi penyerang 27 tahun ini karena ia adalah mesin gol utama si ular. Bos La Liga raup hampir 60 miliar rupiah di tengah pandemi. Situasi sulit yang dihadapi klub Liga Spanyol rupanya tak dialami Tebas. Presiden kompetisi tertinggi di Spanyol itu kabarnya malah mendapatkan bonus. Menurut laporan El Confidencial, Tebas mendapat bayaran mencapai 3,44 juta euro atau hampir 60 miliar rupiah sepanjang musim 2019-2020. Rinciannya, ia mendapat gaji tetap senilai 2,1 juta euro dan bonus sebesar 1,3 juta euro. Total uang yang didapat Tebas berasal dari 36% kenaikan gaji sebelumnya plus kontrak televisi yang ditekan. Uang itu sendiri membuatnya bisa membayar hutang dari Liga sebesar 1,8 juta euro. Alvaro Morata dipuji sebagai striker komplit. Penampilan bagus Alvaro Morata di Juventus menuai pujian. Morata sudah bermain sebanyak 7 kali untuk Juventus. Hasilnya dia mencetak 6 gol dan 2 assist untuk Bianconeri. Ex-pemain Juventus, Pierluigi Casiraghi, menyebut pengalaman Morata di beberapa tim sebelum kembali ke Juventus menjadi pembeda. Dia telah menyesuaikan diri dengan baik, dia bekerja lebih baik dibandingkan semua orang. Anda melihat bahwa pengalamannya bertambah dan itu menjadi pembeda. Dia merupakan striker yang komplit, kata Casiraghi di Football Italia. Bagi Morata ini merupakan kali kedua berseragam Juventus. Sebelumnya dia pernah membela Bianconeri di rentang 2014 hingga 2016. Edin Dzeko positif idap virus corona. Penyerang AS Roma Edin Dzeko positif mengidap virus corona. Dia harus absen membela Il Giallorossi guna menjalani isolasi mandiri. Kabar tersebut disampaikan langsung Dzeko di akun Instagram miliknya Jumat 6 November. Striker 34 tahun itu menjalani tes swab yang diadakan oleh tim Roma dan hasilnya positif. Hasil tes positif Edin Dzeko membuatnya harus menepi di laga AS Roma kontra Genoa Minggu 8 November dalam lanjutan Liga Italia. Tidak hanya itu, ex-pemain Manchester City tersebut juga mesti absen membela timnas Bosnia dan Herzegovina selama jeda internasional. Curhat Donny van de Beek yang sering jadi penghangat bangku cadangan. Gelandang Manchester United Donny van de Beek menuntut klubnya ini agar dirinya diberi penampilan reguler. Ex-pilar Ajax tersebut merasa menit bermainnya selama berbaju The Red Devils cukup minim. Sang pemain merasa kesempatannya untuk unjuk bakat di Old Trafford sangat terbatas dan dia berharap sang pelatih bisa memberinya jam terbang lebih sering lagi. Latihan padahal berjalan bagus, tapi di sejumlah pertandingan saya di bangku cadangkan. Itulah mengapa Anda bermain sepak bola. Keluh Van de Beek yang merasa latihan sudah oke namun malah tidak dipercaya untuk ambil bagian di pertandingan. Dortmund versus Bayern, pertarungan panas Der Klassiker. Bayern Munich akan melawat ke markas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park Minggu 8 November. Pertahanan OK Dortmund akan menjadi sebuah tantangan bagi si juara bertahan. Pertarungan semakin panas karena tak sekedar mempertaruhkan gengsi, melainkan puncak klasemen sementara Bundesliga. Dua tim menghuni posisi dua besar usai sama-sama mengkoleksi 15 poin hasil 6 laga. Meski bermain di kandang di Borussen, Bayern Munich tetap lebih diunggulkan. Bayern sukses memenangi 2 dari 3 kunjungan terakhirnya ke Westfalen Stadion, termasuk kemenangan 1-0 pada Mei silam yang menghabisi kans juara Dortmund. Sergio Aguero dipastikan absen. Kabar baik untuk Liverpool, kabar buruk menghampiri Manchester City menjelang laga sengit kontra Liverpool di pentas Premier League. Salah satu pemain andalannya, Sergio Aguero, dipastikan absen karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Sebenarnya Aguero sudah sembuh dari serangkaian cedera. Ia diketahui sudah kembali berlatih pada awal pekan ini. Dari sinilah harapan bahwa sang pemain akan merumput saat bertemu Liverpool bermunculan. Namun Josep Guardiola selaku pelatih menepis harapan tersebut dan mengkonfirmasi kalau Aguero tak akan ikut serta menghadapi Liverpool.
Menang lagi, Southampton depak Liverpool. Southampton meneruskan performa bagusnya dengan kini untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris mendepak Liverpool setelah mengalahkan Newcastle dengan skor 2-0. 2 gol Saints dicetak oleh Che Adams di menit ke-7. Saints have it again. Walcott and then it's volleyed in by Adams. Brilliant. Dan Stuart Armstrong di menit ke-82. Has it. He's got Adams to his left. He shoots and finally Stuart Armstrong. Untuk pertama kalinya sejak 16 September 1988, Southampton berhasil memuncaki klasemen divisi utama Liga Inggris. Liga Inggris musim ini bukan cuma tentang Liverpool dan Manchester City. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menegaskan Liga Inggris 2020-2021 bukan hanya tentang timnya dan Manchester City. Menurut Klopp ada beberapa tim lain seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal, Everton, dan Manchester United yang bersaing memperebutkan trofi Liga Inggris. Penampilan Liverpool dan Manchester City pada awal kompetisi pun tidak sebagus musim lalu. Liverpool menempati posisi kedua klasemen sementara, tetapi pasukan Klopp mencatatkan satu kekalahan memalukan saat takluk 2-7 dari Aston Villa. Sementara Manchester City pun masih belum menemukan konsistensi sehingga berada di posisi ke-10 dengan satu tabungan pertandingan. Manchester City baru memainkan 6 dari 7 pertandingan yang seharusnya mereka jalani. Southgate jamin Pickford tak punya saingan di timnas Inggris. Penjaga gawang Everton Jordan Pickford di bangku cadangkan saat pertandingan Liga Premier Inggris terakhirnya setelah tampil tidak konsisten. Namun pelatih timnas Inggris Gareth Southgate menjamin pemain berusia 26 tahun itu tidak memiliki saingan untuk menempati posisi kiper Inggris. Pickford sudah diumumkan masuk skuad Inggris untuk laga persahabatan melawan Irlandia bulan ini dan dalam pertandingan Nation League melawan Belgia dan Islandia. Waktu orang bilang saya setia kepada dia memang pantas. Penampilan dia untuk kami luar biasa bagus, jadi tidak menjadi keputusan sulit bagi saya, kata Southgate dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters. Sangat mengecewakan jika AC Milan gagal juara musim ini. Direktur AC Milan Paolo Maldini mendinginkan pembicaraan peluang merebut Scudetto musim ini setelah klub kesayangannya ini melaju mulus di ajang Serie A Italia edisi 2020-2021 dengan saat ini memegang keunggulan 2 poin dari rival terdekat Sassuolo selaku runner-up dan unggul 4 angka dari Juventus sebagai juara bertahan. Banyak yang mulai menjagokan Milan calon kampiun musim ini. Kendati demikian, Maldini enggan berbesar kepala melihat performa mentereng timnya sejauh ini. Apalagi Milan baru saja dikalahkan Lille di Liga Eropa Kamis malam lalu, yang berarti rentetan 24 laga tak terkalahkan mereka berakhir. Saya tidak tahu apakah kami siap untuk juara, akan tetapi ketika kami mencapai akhir musim ini tanpa meraih Scudetto, tentu saja kami akan sangat kecewa, ujar Maldini. Messi kena bully karena terlihat malas, Koeman emosi. Aksi jalan kaki Lionel Messi di menit-menit akhir pertandingan Barcelona versus Dinamo Kiev sampai saat ini masih menjadi bahan pembicaraan para penikmat sepak bola. Messi dinilai bermain malas di laga tersebut dan membuat pemain asal Argentina itu pada akhirnya kena bully di media sosial. Melihat pemainnya mendapatkan serangan seperti itu, pelatih Barcelona Ronald Koeman langsung emosi. Menurutnya, Messi tidak salah sama sekali jika memang terlihat berjalan kaki dan tak mengejar pemain Kiev yang sedang menggiring bola di menit-menit akhir pertandingan. Bagi Koeman itu adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi. Lagi pula, Koeman merasa untuk apa mengejar bola terlalu ngotot jika tak lama pertandingan akan segera berakhir. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!